Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada video kali ini. Seperti biasa, saya mau membahas tentang uang gaib, membongkar uang gaib kembali. Dan begini, di sini di video-video kemarin sebelum video saya buat ini, itu saya membongkar ciri-cirinya dan orangnya siapa yang tertipu dan bagaimana cara modus orang itu menipu orang-orang. Nah, di sini saya mau memberikan sudut pandang yang lain, karena saya rasa ketika saya membongkar uang gaib terus-menerus itu juga tidak akan merubah keadaan, karena sebenarnya kesalahan bukan hanya pada penipunya tetapi pada diri kita sendiri. Kenapa kita bisa tertipu? Karena kita mempunyai sifat tergesa-gesa dan hawa nafsu yang terlalu tinggi. Kita sampai tidak bisa mengontrol otak kita dan berpikir dengan jernih. Kita inginnya cepat, instan, masalah selesai. Tapi yang terjadi kebanyakan kita tertipu. Nah, kenapa kita bisa tertipu? Karena kita layak untuk ditipu. Karena mereka lebih pintar daripada orang yang ditipu. Nah, dan di sini saya tidak mengatakan orang yang tertipu ini tidak pintar, tapi saya mau mengajak orang yang sudah tertipu dan mau tertipu sebelum tertipu, mari kita lebih pintar daripada orang yang mau menipu kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang jelas, tidak ada uang gaib yang ditarik secara instan dari alam gaib. Dan seperti itu, modusnya sudah sering sekali saya bahas, yaitu pasti nanti mahar sedikit dan ada mahar lagi, dan pada akhirnya mereka hanya meminta uang Anda. Kalaupun saya mau membongkar semua orang-orang yang ada di YouTube tentang uang gaib dan orang-orang yang melapor kepada saya melalui WhatsApp teman saya, teman admin video dia, itu banyak sekali. Contohnya kemarin yang ada di video yang saya telepon secara langsung, penipu tersebut beberapa hari kemudian channelnya ganti nama, dan dan 1 minggu kemudian setelah saya cek, channelnya sudah hilang. Nah, jelas sekali orang itu penipu. Kalau misalkan nanti orang itu muncul dan menonton video saya ini, dia pasti menggunakan alasan-alasan yang sekiranya dia lebih benar. Nah, kalau misalkan dia benar, kenapa masih banyak orang dengan nama tersebut, saya tidak menyebutkan, tertipu dan bercerita kepada tim saya? Seperti itu teman-teman. Nah, jadi pesan saya di sini adalah sebelum kita tertipu, kenapa kita bisa tertipu? Maksud saya, karena ini yang menipu dan ini kita. Seharusnya kita itu harus ada di atasnya orang yang mau menipu, dan ini pasti tidak akan pernah tertipu dengan ini, karena ini di bawah kalian. Nah, kalau misalkan kalian ini penipu dan ini kalian, nah otomatis mereka akan menipu yang di bawah. Di sini yang harus kita rubah adalah pola pikir kita, pengalaman kita, dan kita lebih rasional. Nah, kalau misalkan ilmu spiritual, ilmu supranatural, saya percaya itu ada. Ilmu tenaga dalam, pelet, pesugihan hitam, putih, itu memang ada. Tapi kalau misalkan uang gaib secara instan mengambil dari alam gaib tanpa tumbal, itu sangat tidak mungkin. Yang namanya iblis, setan, jin pasti meminta imbalan. Tidak mungkin kita dengan hanya memberikan mahar tersebut. Kita logika lagi. Ketika kita memberikan mahar berapa ratus ribu dan berapa juta, setan itu kan lebih kaya, dia bisa lebih memberikan kalian. Misalkan pesugihan nih, kalian bisa diberikan berapa ratus juta dan berapa miliar, itu kan bisa. Kalau misalkan kita diminta mahar 2 juta, berapa juta, 10 juta untuk beli kerbau, untuk beli kambing, ya setan harusnya bisa beli sendiri kan. Padahal kita memberikan kambing, biasanya memang setahu saya itu ya, dari narasumber yang begitu banyak saya temui, itu kebanyakan kalau pesugihan hitam dan kita meminta sesuatu pada iblis, biasanya itu nyawa. Ya seperti itu teman-teman. Jadi untuk menghindari hal tersebut, mari kita rubah diri kita dahulu sebelum kita berusaha merubah penipu-penipu itu tersebut. Karena sehebat apapun kita nanti bisa membongkar sesuatu, terutama uang gaib, mereka akan bermunculan generasi-generasi baru.
Ya, semoga teman-teman subscriber saya semuanya sudah pintar, dan saya yakin teman-teman yang menonton ini subscriber saya juga orang-orang yang pintar dan orang-orang yang pikirannya terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.